Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Alpina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar jurnalistik dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Judul materi kali ini adalah Bahasa Jurnalistik. A. Pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau language of mass communication, disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan di media elektronik maupun komunikasi tertulis. Adapun pengertian bahasa jurnalistik menurut para ahli, di antaranya Floribertus Rahardi mendefinisikan bahasa jurnalistik sebagai salah satu ragam bahasa yang digunakan tidak hanya oleh dunia persurat kabaran, dunia pers atau media massa cetak, melainkan juga media massa audio, media massa audiovisual, dan multimedia atau internet. Lain lagi dengan Rosihan Anwar menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa pers, yaitu bahasa yang digunakan oleh wartawan. Yang dimaksud dengan bahasa pers adalah salah satu ragam bahasa yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu singkat, padat, jelas, sederhana, lancar, lugas, dan menarik. Selain itu, menurut Sudaryanto, bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia, di samping terdapat juga ragam bahasa akademik atau ilmiah, ragam bahasa usaha atau bisnis, ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer atau sastra. Dengan demikian, bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Selanjutnya menerapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia di media massa tidak sekedar harus komunikatif, tetapi harus juga mampu membangkitkan semangat kebangsaan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik harus tunduk pada kaidah bahasa yang telah dibakukan, baik kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, maupun tanda baca yang telah diatur oleh pemerintah. Contoh pemakaiannya adalah penulisan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno. Penggunaan tanda hubung ini sudah merupakan salah kaprah. Bahkan, kalau menggunakan tanda garis miring, kemungkinan ada yang menganggap aneh. Begitu pula tanda hubung yang merangkai huruf dan angka. Misalnya, diploma 1, diploma 2, dan strata 1. Seringkali media menulisnya tanpa tanda hubung. Tanda titik juga perlu diperhatikan oleh insan pers, terutama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Misalnya, Togiran S.H. dan Togiran, S.H. Contoh pertama merupakan singkatan nama dari Togiran Sastroharjo, sedangkan contoh kedua, singkatan gelar Togiran Sarjana Hukum. Bahasa jurnalistik juga harus menggunakan kata atau istilah yang sama maknanya dengan yang ditetapkan di dalam kamus, termasuk cara penulisannya. Dalam KBBI daring, terdapat pula lema ngabuburit. Sebelumnya, pengguna bahasa Indonesia seringkali menggunakan kata serapan dari bahasa Sunda itu. Bahkan, sekarang ini jika kita mencari melalui mesin pencari Google, lema tersebut tercatat 3.150.000. Begitu pula, istilah dari bahasa Inggris, passion, menjadi passion. Kata bermakna mode ini digunakan hingga 8.700.000. Ada pula kata yang sering digunakan, misalnya milenial dan unregistrasi, belum ada di dalam KBBI daring. Khusus unregistrasi, sebaiknya penulisannya tetap menggunakan bahasa Inggris atau unregistration, karena imbuhan un belum diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. C. Peranan bahasa jurnalistik dalam pengembangan bahasa Indonesia. 1.
menyebarkan istilah baru. Misalnya, kata selfie, medsos, mantul, dan istilah lainnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang efektif. Yang ketiga, penggunaan imbuhan yang tepat. Misalnya, kalimat warga temukan potongan mayat. Penggunaan imbuhan kan membuat judul semakin menarik, namun tetap efektif dan efisien. 4. Mengenalkan struktur bahasa yang tepat. 5. Menguatkan bahasa Indonesia. 6. Penggunaan akronim yang tepat. 7. Memperkenalkan istilah asing, misalnya istilah download dan upload. 8. Pengenalan kalimat langsung dan tidak langsung. Kesembilan, pengenalan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik. Ke-10, menambah kosakata baru. 11, mencerdaskan masyarakat. 12, melestarikan bahasa Indonesia. Tak hanya mencerdaskan masyarakat, jurnalistik juga berperan penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Seiring dengan semakin mendunianya berbagai istilah asing, penggunaan bahasa Indonesia tidak boleh ikut tergerus. D. Ruang lingkup bahasa jurnalistik. Adapun ruang lingkup bahasa jurnalistik adalah sebagai berikut. 1. Pengertian bahasa jurnalistik mengacu pada pengertian bahasa jurnalistik secara umum menurut KBBI dan menurut para ahli. 2. Karakteristik bahasa jurnalistik mengacu pada sifat khusus yang membedakan bahasa jurnalistik dengan ragam bahasa lainnya. 3. Ketentuan bahasa jurnalistik mengacu pada tata aturan penggunaan bahasa jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik. 4. Ekonomi kata mengacu pada prinsip bahasa jurnalistik yang minim karakter atau sedikit jumlah hurufnya. 5. Pedoman bahasa jurnalistik mengacu pada tata aturan dalam penulisan bahasa jurnalistik. E. Karakteristik bahasa jurnalistik. Lukas 2006 diperkuat Suroso menjelaskan karakteristik bahasa jurnalistik. 1. Singkat. Artinya, bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. 2. Padat. Artinya, bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. 3. Sederhana. Artinya, bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. 4. Lugas. Artinya, bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. 5. Menarik. Artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang. 6. Jelas. Artinya, informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum atau pembaca. F. Ciri-ciri dan prinsip dasar bahasa jurnalistik. 1. Ciri-ciri bahasa jurnalistik. Menurut Rahardi, bahwa ciri bahasa jurnalistik adalah A. Komunikatif. Contohnya B. Spesifik. Contohnya C. Hemat kata. Contohnya D. Jelas makna. Contohnya E. Tidak mubazir atau tidak klise. Contohnya 2. Prinsip dasar bahasa jurnalistik. Yang pertama, prinsip prosesibilitas menganjurkan agar teks disajikan sedemikian rupa sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami pesan pada waktunya. 2. Prinsip kejelasan, yaitu agar teks itu mudah dipahami. Ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menganjurkan agar teks itu singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. 4. Prinsip ekspresivitas. Prinsip ini dapat pula disebut prinsip ikonitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks dikonstruksi selaras dengan aspek-aspek pesan.
G. Kata-kata mubazir dalam jurnalistik. Mengacu pada pengertian mubazir. Dalam KBBI, kata mubazir artinya kata-kata yang sia-sia atau tidak berguna, terbuang-buang, bersifat memboroskan, dan berlebihan. Dalam konteks bahasa jurnalistik, kata mubazir yaitu kata-kata yang sebenarnya dapat dihilangkan dari kalimat, seperti 1. Adalah, kata kopula. 2. Telah, petunjuk masa lampau. 3. Untuk. 4. Dari. 5. Bahwa, sebagai kata sambung. 6. Bentuk jamak yang tidak perlu diulang. Contoh penggunaan kata mubazir, yang pertama, ia adalah seorang dokter, bisa menjadi ia seorang dokter. 2. Ia telah menikah setahun lalu, bisa menjadi ia menikah setahun lalu. 3. Ia berupaya untuk menjadi dokter teladan, bisa menjadi ia berupaya menjadi dokter teladan. Baik, itulah materi bahasa jurnalistik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.